Hai teman-teman, selamat datang di Manajemen Layanan TI Service Transition yang kedua. Di video pertama, kita sudah belajar tentang pengertian dan istilah-istilah di proses Service Transition. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang 5 proses di Service Transition-nya. Di Service Transition, ada 5 proses, yaitu Change Management, Service Asset and Configuration Management atau SACM, Release and Deployment, lalu Knowledge Management, dan yang terakhir, Transition Planning and Support atau Project Management. Proses-proses ini merupakan kumpulan aktivitas yang dibutuhkan untuk membangun, menguji, dan mengimplementasi layanan baru atau termodifikasi. Nah, secara teknis, proses service transition ini dilaksanakan dalam bentuk proyek. Pertama, Change Management. Change Management ini memastikan perubahan TI tercatat, terevaluasi, terotorisasi, dan terimplementasi ke lingkungan kerja dengan penuh kontrol. Perlu dikontrol supaya manfaat perubahan dapat terrealisasikan dengan meminimalkan interupsi layanan yang sedang berjalan. Change ini biasanya dipicu oleh perubahan aturan, hukum, proses bisnis, perbaikan sistem, atau bisa diminta sama siapa aja. Aktivitas di Change Management. Pertama, membuat, mencatat, dan mereview dokumen RFC. Lalu, menilai, mengevaluasi, mengotorisasi, dan mengupdate perubahan. Selanjutnya, koordinasi, implementasi perubahan, dan pengujiannya. Lalu, otorisasi penerapan perubahan pada lingkungan kerja sebenarnya. Setelah itu, akan dilakukan koordinasi change deployment, dan yang terakhir, mereview dan menutup catatan perubahan. Proses kedua, Service Asset and Configuration Management atau SACM. Di proses kedua ini, bakal dilakukan proses pencatatan, dokumentasi, dan update informasi tentang berbagai service aset terkait layanan TI yang dikelola sama penyedia layanan. Nah, informasi ini mencakup spesifikasi aset, lokasi aset, jumlah, kondisi masing-masing aset, kapan aset itu digunakan, bagaimana konfigurasi tiap asetnya, dan yang terakhir hubungan antar aset. Sekarang kita ke tujuannya. Jadi SACM ini punya tujuan, yaitu untuk mengidentifikasi configuration item yang diperlukan sebuah layanan TI, memeliharanya, mengkonfigurasikan sesuai baseline-nya, mengontrol perubahan dan informasinya secara akurat dan dapat dipercaya. Nah, secara umum, SACM ini adalah manajemen siklus hidup lengkap tiap configuration item. Jadi, tiap informasi mengenai configuration item bisa ditelusuri dari pembeliannya hingga pembuangannya. Di SACM ini ada 2 subproses, yaitu manajemen aset dan manajemen konfigurasi. Manajemen aset adalah proses mendata dan melaporkan aset-aset TI yang memiliki nilai secara keuangan maupun kepemilikannya. Sedangkan manajemen konfigurasi sama, cuma data yang dicatat dan dilaporkan itu tidak terbatas pada aset yang mempunyai nilai secara keuangan. Dan di sini digambarkan model hubungan antara aset dan dengan layanan TI yang terkait. Aktivitas di SACM. Pertama, manajemen dan planning. Di sini akan dilakukan dokumentasi rencana SACM. Nah, yang dicatat itu seperti ruang lingkup dan kebutuhan SACM bagi organisasinya, kebijakan, standar-standar dan organisasi SACM proses, lalu prosedur dan tools SACM. Proses kedua, yaitu identifikasi konfigurasi. Di sini akan dilakukan identifikasi dan pemberian label aset-aset layanan yang nantinya akan dicatat dalam CMS, termasuk diantaranya pengelompokan, configuration item, ID uniknya, atribut-atribut yang perlu dicatat dari configuration item, dan hubungan antar atribut. Aktivitas ketiganya adalah configuration control, yaitu aktivitas bagaimana manajemen mengontrol perubahan-perubahan yang terjadi pada configuration item melalui proses change management. Aktivitas yang keempat adalah status accounting and reporting. Ini merupakan aktivitas mengidentifikasi dan memberi label status pada tiap configuration item dan membuat laporannya. Misalnya, memberi label pada PC dengan tulisan rusak, sedang diperbaiki, atau perlu update Windows, dan sebagainya. Aktivitas terakhir adalah verification dan audit, yaitu pengecekan apakah data di CMS benar-benar akurat,
atau sudah terupdate sesuai dengan kondisi saat ini. Proses ketiga adalah Release and Deployment Management. Merupakan proses merencanakan, melaksanakan, dan mengontrol aktivitas pembangunan, pengujian, dan pengimplementasian sistem baru yang dibutuhkan oleh bisnis dengan tetap melindungi integritas layanan-layanan yang sudah ada sebelumnya. Aktivitas Release and Deployment Management. Pertama, Release and Deployment Planning. Jadi di sini akan direncanakan seluruh aktivitas pembangunan dan implementasi paket rilis. Nah, tahapan ini dimulai saat tim change management merencanakan sebuah rilis dan berakhir saat tim change management membangun rilis tersebut dan dikerjakan bersamaan dengan tahapan service design. Yang kedua adalah release build and test. Setelah selesai dengan planning, saatnya membangun rilis dan menguji rilis tersebut serta mekanisme implementasinya. Contohnya, saat kita merakit PC beserta aplikasinya untuk divisi tertentu, dengan sampel pengguna akan diketahui apakah kinerja PC tersebut sesuai dengan harapan. Selain itu, tahapan ini juga dimulai saat tim change management membangun sebuah rilis dan berakhir saat tim change management telah menghasilkan paket rilis dan menyimpannya serta mendatanya dalam Definitive Media Library atau DML. Ketiga, deployment. Setelah diketahui bahwa rilis sesuai dengan harapan, maka saatnya mengimplementasikan rilis tersebut ke lingkungan operasional sebenarnya. Di sini juga dilakukan pemberhentian dan penggantian hardware atau retirement, pembaruan catatan di basis data, dan pengurusan lisensi atau hak milik jika berpindah ke pemilikan atau transfer. Yang terakhir adalah early life support, yaitu penyediaan tim pendukung layanan untuk menjamin implementasi operasional layanan berjalan dengan lancar. Artinya, aktivitas ini memastikan pengetahuan apapun yang diperoleh tim transisi selama proses pembangunan, pengujian, dan implementasi diteruskan kepada tim operasional penanggung jawab layanan. Nah, tim early life support ini hanya boleh ditarik jika sudah memenuhi beberapa situasi, seperti pengguna benar-benar dapat menggunakan layanan dengan benar. Proses keempat adalah knowledge management. Knowledge management merupakan proses untuk mengumpulkan, mendokumentasikan, menganalisis, membagi, menggunakan, dan mengupdate pengetahuan yang dibutuhkan dan diperoleh selama mengelola layanan TI di semua tahapan siklus layanan TI. Ada 4 aktivitas di knowledge management. Pertama, strategi manajemen pengetahuan. Di aktivitas ini, kita akan memahami siapa yang akan memakai pengetahuan ini, terus keputusan layanan TI apa yang akan dibuat berdasarkan pengetahuan ini, dan berdasarkan pertimbangan tersebut, strategi dan kebijakan apa yang akan diambil dalam manajemen pengetahuan. Aktivitas kedua yaitu transfer pengetahuan, yakni aktivitas menyampaikan pengetahuan ke orang yang tepat di dalam organisasi, melalui berbagai media dan cara yang sesuai dengan target penerima. Misalnya, melalui pelatihan atau training, lalu pengalaman langsung, seminar, webinar, membagi jurnal, brosur, atau koran. Aktivitas ketiga adalah pengelolaan data, informasi, dan pengetahuan, yakni aktivitas pengumpulan, pembaharuan, dan manipulasi data-data dan informasi yang tersimpan dalam Service Knowledge Management System atau SKMS. Aktivitas keempat adalah penggunaan Service Knowledge Management System. SKMS ini akan digunakan dengan mengontrol hak akses masing-masing pengguna secara tepat, lalu menyediakan dan menyajikan materi-materi pengetahuan dalam format yang sesuai, misalnya dalam bentuk laporan, manual, atau website. Selanjutnya, akan dilakukan monitor penggunaan, keakuratan, dan kemanfaatan SKMS. Aktivitas service transition yang terakhir adalah transition planning and support. Transition planning dan support ini merupakan proses merencanakan dan mengordinasikan sumber daya untuk mengimplementasikan sebuah produk perubahan besar atau major release dalam perkiraan biaya, waktu, dan kualitas tertentu.
Oke teman-teman, video materi service transition ini sudah selesai. Terima kasih ya teman-teman, sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan. Tetap semangat teman-teman, bye-bye.